Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini yang kita rasakan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum singkat yang berjudul Salat adalah tiangnya agama Islam. Salat adalah sarana untuk menenangkan jiwa kita dan mensucikan hati kita. Salat adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua wajib melaksanakan bagi umat Islam, dan baik itu yang kaya maupun yang miskin, baik itu yang lemah maupun yang kuat, baik itu presiden ataupun jajarannya, semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang membedakan itu adalah tingkat ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat adalah ibadah yang paling tinggi, tidak ada lagi di atas derajat salat. Salat adalah tiangnya agama. Tanpa salat maka Islam tidak akan tegak dan tiang agama tidak akan pula tegak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat adalah amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat nanti. Dan perumpamannya, apabila amalan-amalan salat itu baik, maka semua amalan-amalannya itu akan ikut pula baik. Dan apabila salat itu adalah ikutnya buruk, maka semua amalan-amalannya itu ikut pula buruk. Tergantung dari apa yang kita laksanakan. Baik itu yang baik, maka semua itu akan ikut baik, dan baik itu yang buruk, maka semua itu akan ikut buruk kepada kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat adalah hembusan yang terakhir kali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu, jagalah salatmu dan apa yang menjadi tanggunganmu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an salat itu dikatakan dengan zikir, az-zakah, as-sabr, dan lain-lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang artinya sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana pula ayat yang lain mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat, dirikanlah salat. Di dalam Al-Quran ayat 45 Al-Quran surah Al-Baqarah yaitu wasta'inu bis sabr was shalah, dan jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat itu ada
5 yaitu Isya, subuh, duhur, asar dan maghrib. Isya itu terdiri dari 4 rakaat. Dan salat Isya itu dilaksanakan ketika perantara atau jeda setelah salat maghrib. Salat subuh dilaksanakan pada saat waktunya fajar, dan itu 2 rakaat. Salat duhur ketika bayangan kita sudah sama, maka kita bisa melaksanakan salat duhur, dan itu dilaksanakan dengan 4 rakaat. Salat asar ketika bayangan kita melewati cahaya tersebut, maka itu bisa kita lakukan salat asar, dan itu dilaksanakan dengan 4 rakaat. Salat maghrib dilaksanakan dengan 3 rakaat, dan apabila terbenamnya matahari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kesimpulannya, marilah kita bersama-sama melaksanakan salat 5 waktu. Apabila masih melekat iman dan Islam berada di dalam jiwa kita, maka kita harus selalu salat dan taat perintah Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah umat Islam. Dan apabila kita salat dan apabila itu sakit, maka kita bisa bertayamum, bisa diganti dengan wudu kita. Kita bisa salat dengan berdiri. Apabila kita tidak salat dengan berdiri, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita. Kita bisa salat dengan cara yang duduk. Apabila kita tidak bisa duduk, maka Allah Subhanahu wa taala akan pula memudahkan kita. Maka kita salat dengan cara berbaring. Dan apabila kita tidak bisa berbaring, maka Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengangkat nyawa kita dengan malaikat pencabut nyawa, dan tinggal dibaringkan lalu disalatkan. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Summa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.